Halo Bri, selamat datang kembali di channel gue. Masih bersama gue Dian. Jadi di video sebelumnya gue udah share tentang tips-tips yang harus kalian ketahui sebelum kalian memulai merakit PC. Dan di video kali ini gue bakalan share lagi tentang tips-tips yang harus kalian ketahui sebelum kalian membeli laptop. Seperti biasa, sebelum masuk ke video pembahasan, gue harap kalian bisa subscribe channel gue, like, komen, dan share kalau kalian suka, dan langsung ke video pembahasan. Jadi di sini gue bakalan share tentang 7 tips untuk memilih laptop kalian gitu ya. Dan tips yang pertama adalah masalah fisik. Jadi fisik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tipis dan ringan. Biasanya dipakai untuk laptop yang non gaming biasanya. Dan fisik yang kedua adalah tebal dan berat. Itu biasanya dipakai untuk seri laptop gaming. Karena untuk memberikan ruang lebih supaya udara panas itu bisa keluar dengan baik dari CPU maupun GPU-nya. Tips yang kedua adalah spesifikasi. Nah, setidaknya dalam spesifikasi yang harus kalian perhatikan itu adalah 4. Yang pertama adalah CPU. Untuk CPU, gua sarankan minimal Pentium Gold atau Athlon Gold. Yang kedua adalah RAM. Untuk RAM, gua sarankan juga 4 GB untuk kebutuhan Office, 8 GB untuk Office, gaming, dan editing ringan, 16 GB untuk Office, editing, dan game berat. Apabila lebih dari 16 GB, gua rasa itu udah bagus banget gitu ya. Dan spesifikasi ketiga yang harus kalian perhatikan adalah masalah storage. Gua harap bagi kalian yang mau memilih laptop, pilih laptop yang ada SSD-nya. Jadi SSD ini gua rasa wajib bagi laptop gitu ya. Untuk penyimpanan OS dan juga aplikasinya. Dan untuk data-data yang lain pakai HDD. Jadi di laptop ini ada SSD dan juga HDD atau hard disk. Dan untuk spesifikasi yang keempat yang harus kalian perhatikan adalah masalah graphic card atau VGA. Dari Nvidia untuk entry levelnya itu menggunakan seri MX, untuk mediumnya itu menggunakan seri GTX, dan untuk seri high-nya itu menggunakan seri RTX, atau dari AMD menggunakan Radeon RX. Dan untuk tips yang ketiga yang harus kalian perhatikan adalah masalah layar. Hal yang diperhatikan dari layar ini ada 4. Yang pertama adalah tipe layar. Untuk tipe layar terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah tipe TN, itu biasanya cocok untuk para gamer, tapi kontras atau warnanya itu kurang bagus. Tapi untuk menunjang FPS untuk gaming, TN itu biasanya lebih baik. Tipe layar yang kedua adalah IPS atau in-plane switching. Ini biasanya dipakai untuk kalian yang seorang programmer atau desainer atau seorang video editor. Jadi warnanya itu lebih baik, lebih kontras gitu ya. Dan tipe layar yang ketiga adalah VA atau vertical alignment. Nah, untuk vertical alignment ini warnanya sangat kontras tapi responnya agak lemah gitu ya dibanding IPS ataupun TN. Nah, yang VA ini lebih cocok untuk kaum-kaum yang biasa-biasa aja, yang cuman sekedar office ataupun nonton gitu ya. Untuk masalah yang kedua yang harus diperhatikan dalam layar adalah resolusi. Untuk resolusinya di sini gue cari-cari atau infonya ini ada 3. Yang pertama adalah 1366 kali 768 atau 1920 kali 1080 atau biasa disebut dengan Full HD, atau juga 3840 dikali 2160 atau biasa disebut dengan 4K. Untuk hal ketiga yang harus kalian perhatikan dalam layar itu adalah ukurannya. Untuk ukuran di sini ada 4 varian. Yang pertama adalah 11 inci, 14 inci, 15 inci, 17 inci. Jadi semakin besar layarnya maka akan semakin besar pula laptopnya. Dan untuk masalah yang keempat, untuk bagian layar yang harus kalian perhatikan itu touchscreen atau tidaknya. Jadi kalian membutuhkan laptop dengan touchscreen atau tidak, itu ya balik lagi kepada kebutuhan kalian. Tips yang keempat adalah masalah keyboard dan touchpad.
Biasanya jarak antar tombol dari keyboard itu mempengaruhi kenyamanan saat mengetik. Jadi pilihlah yang sesuai. Dan untuk touchpad pilih responsivitas yang baik. Dan bagi kalian yang suka mengetik dalam keadaan remang-remang, pilih laptop yang mempunyai backlight pada keyboardnya. Tips yang kelima yang harus kalian perhatikan adalah I/O port. Untuk laptop pada umumnya hanya memiliki I/O port USB 2.0, USB 3.0, audio, HDMI, dan juga Ethernet. Dan untuk kelas menengah sampai atas biasanya sudah dilengkapi dengan SD card reader, Thunderbolt, dan juga Type-C. Dan tips yang keenam yang harus kalian perhatikan adalah masalah baterai. Karena laptop ini sering dibawa kemana-mana dan juga kita jarang menjumpai yang namanya stop kontak atau sumber listrik, gua harap pilih laptop yang mempunyai daya tahan baterai yang tinggi. Dan tips yang ketujuh yang harus kalian perhatikan adalah masalah garansi. Gua harap kalian pilih laptop yang memiliki garansi minimal 2 tahun karena bisa saja saat beberapa bulan pemakaian itu terdapat komponen yang rusak, jadi harus diservis langsung gitu ya. Oke, mungkin hanya segitu yang bisa gua share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Gua Dian, stay humble and bye-bye.